Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A good relationship start with good communication. Ya, semua orang tahu bahwa komunikasi yang baik atau hubungan yang baik akan membentuk komunikasi yang baik. Komunikasi memiliki peran yang penting untuk membentuk hubungan yang baik, hubungan yang penuh dengan cerita, hubungan yang penuh dengan makna, hubungan yang penuh dengan cinta, pesona, kedewasaan, kewibawaan, dan sinergi antara satu dengan lainnya. Baik teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penulisan direct request untuk di bab 11. Pada bab sebelumnya kita telah membahas secara rinci tentang bagaimana proses penulisan dalam peran-peran bisnis. Jadi bagaimana, karena itu di bab ini kita akan membahas secara lebih rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan direct request, yang mencakup bagaimana mengorganisasikan direct request, kemudian membuat surat pesanan, membuat surat permintaan rutin, kemudian pengaduan atau klaim, dan permintaan kredit rutin. Sebelum masuk di materi perkuliahan, kita akan bahas dulu tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana mengorganisasikan direct request, mulai dari pembukaannya, kemudian penjelasan secara rinci, dan penutupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat surat permintaan informasi baik untuk kalangan internal maupun untuk eksternal perusahaan. Itu untuk poin kedua. Kemudian di poin ketiga adalah mengetahui bagaimana membuat surat direct request atas pengaduan klaim dari audiens. Kemudian yang keempat adalah mengetahui bagaimana membuat surat undangan bisnis, surat pesanan, dan surat permintaan kredit. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran untuk mata di bab 11. Kemudian apa sih sebenarnya teman-teman semuanya direct request itu? Jadi direct request itu atau permintaan langsung itu dalam definisi yang kurang tepat itu diartikan sebagai permintaan barang atau jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka, face to face. Kemudian sebenarnya tidak hanya itu, kemudian tidak sesempit itu. Konteks yang lebih luasnya atau yang sebenarnya direct request itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi. Jadi ada interaksi antara satu orang dengan organisasi ataupun organisasi dengan organisasi. Yang message-nya di situ adalah untuk permintaan informasi yang penting dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Jadi seperti itu. Jadi note di situ lebih kepada interaksi ataupun nanti hubungan ya, atau permintaan atau kegiatan untuk meminta informasi yang penting dengan segera. Jadi tidak hanya nanti face to face ataupun dan lain sebagainya, bisa nanti kita manfaatkan dengan media-media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Selanjutnya adalah bagaimana mengorganisasikan direct request. Paling tidak nanti ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk mengorganisasikan direct request atau permintaan langsung ya. Yang pertama adalah kita diminta untuk menyajikan permintaan atau ide pokok ataupun gagasan pokok atau main idea ya, yang diikuti dengan fakta-fakta yang diperlukan secara rinci. Aturan umum untuk bagian pertama adalah menulis apa yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga kita diminta untuk menghindari kesalahpahaman yang ada gitu. Itu untuk di poin pertama. Kemudian di poin yang kedua adalah berikan penjelasan secara rinci sebagai pendukung alinea pembukaan atau di alinea pertama atau di bagian yang pertama tadi. Pada bagian ini biasanya nanti teman-teman bisa isi dengan orientasi manfaat, kemudian produk, teknis, dimensi, kegunaan suatu produk, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang ketiga adalah kemukakan permintaan terhadap tanggapan khusus lengkap dengan waktunya, ekspresi terhadap apresiasi ataupun pemberian goodwill. Seperti itu. Itu adalah 3 hal penting bagaimana kita mengorganisasikan direct request atau menyusun pesan langsung. Seperti itu. Kemudian di bagian pengorganisasian direct request itu ada permintaan informasi rutin. Ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa yang ingin Anda ketahui. Yang kedua adalah message-nya, mengapa hal tersebut perlu diketahui ataupun dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengapa hal ini dapat membantu gitu. Nah, kemudian di dalam permintaan informasi rutin dalam kaitannya dengan direct request,
Permintaan informasi rutin ini nanti terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah dari dalam organisasi dan yang kedua adalah dari luar organisasi. Untuk permintaan dalam organisasi, biasanya ini berupa pesan request atau permintaan, juga bisa dibuat lebih permanen dalam bentuk tulisan seperti halnya memo atau pesan singkat dalam bentuk tulisan akan bisa menghemat waktu, efisien dan akan mudah membantu audiens untuk memahami isi dari pesan singkat tersebut secara tepat apa yang diinginkan. Oke, itu untuk permintaan dalam organisasi. Biasanya bentuknya memo ya, teman-teman. Kemudian itu lingkupnya adalah di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian untuk permintaan dari luar organisasi, biasanya ini permintaan untuk misalkan bentuknya muncul dari mendapatkan informasi produk baru di antara organisasi yang lain ataupun perusahaan yang lain. Kemudian meminta katalog produk, keinginan menjalin kerjasama bisnis dan lain sebagainya. Nah, di permintaan dari luar organisasi paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari mana kita membaca sumber iklan tersebut, nama surat kabarnya misalkan, kemudian kalau itu menggunakan surat kabar, kemudian halaman berapa, tanggal berapa, hari, bulan, tahun. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menjelaskan apa yang kita tujukan atau maksudkan. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa untuk mencantumkan alamat kita yang jelas dan lengkap untuk balasan surat kita tersebut. Itu adalah penjelasan dari permintaan informasi rutin yang terbagi menjadi permintaan dalam organisasi dan permintaan luar organisasi. Kemudian ini adalah bentuk direct request dalam bentuk pengaduan ya. Biasanya pengaduan ini muncul karena memang ada ketidakpuasan konsumen ataupun audiens gitu. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama biasanya message-nya karena memang ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli atau refund. Kemudian yang kedua adalah meminta untuk melakukan pengiriman barang yang baru sesuai yang sudah dipesan. Kemudian yang ketiga adalah penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. Kemudian yang keempat, perbaikan gratis misalkan. Kemudian yang kelima adalah pengurangan harga karena komoditasnya ada yang cacat ataupun rusak. Kemudian selanjutnya adalah pembatalan atas suatu pesanan komoditas. Kemudian pembatalan atas kesalahan penagihan komoditas. Kemudian yang selanjutnya adalah koreksi atas kesalahan dalam nota pembayarannya. Kemudian yang terakhir adalah penjabaran atas peralihan kebijakan ataupun prosedur. Itu adalah bentuk direct request untuk pengaduan. Oke, nah kemudian untuk di bentuk direct request yang lain, ini adalah yang sifatnya secara langsung ya. Ini adalah surat undangan atau surat pesanan ataupun reservasi. Nah, di surat undangan paling tidak nanti seperti biasa teman-teman tahu surat undangan bentuknya seperti itu. Paling enggak itu punya ada bagian pertama ide pokoknya, kemudian penjelasan rincinya dan sampai di penutup. Kemudian untuk surat pesanan dan reservasi, biasanya kalau misalkan teman-teman memesan barang atau dan lain sebagainya, atau kita membuatkan surat pesanan ya, di situ ada pernyataan rinci apa yang Anda pesan atas produknya ya atau jasa, kemudian metode pengirimannya seperti apa dan cara pembayarannya seperti apa. Itu adalah untuk bentuk ataupun bentuk-bentuk dari direct request. Itu teman-teman untuk direct request. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan korespondensi? Korespondensi itu merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, apa yang diucapkan, dituliskan dan lain sebagainya ya. Jadi bukan non-verbalnya. Yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain dalam bentuk surat, memo, kemudian proposal, agenda, kemudian ataupun laporan yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu. Jadi itu. Lalu kemudian bagaimana dengan korespondensi bisnis modern? Jadi korespondensi bisnis modern itu pada dasarnya lebih menekankan pada aspek pemanfaatan media modern ketika menyampaikan pesan-pesan bisnis, misalkan menggunakan media email dan lain sebagainya gitu. Itu untuk dasar-dasar korespondensi bisnis. Lalu kemudian setelahnya kita juga harus mengetahui tentang pengertian surat dan surat bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan surat? Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun kegiatan non-bisnis. Itu adalah pengertian harfiah untuk suratnya. Kemudian kalau surat bisnis secara konteks sama dengan pengertian surat, tapi kalau surat bisnis lebih mengerucut terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan bisnis seperti itu. Itu adalah pengertian surat dan surat bisnis. Kemudian
Fungsi surat, apa sih fungsi surat itu? Ada beberapa fungsi surat. Yang pertama adalah sarana komunikasi, kemudian alat menyampaikan sesuatu, kemudian alat bukti tertulis, alat bukti untuk mengingat sebagai bukti historis, dan sebagai pedoman kerja. Itu adalah 6 fungsi surat bisnis, seperti itu. Kemudian untuk surat sendiri di dalam dunia bisnis itu ada beberapa pengelompokan. Yang pertama ada pengelompokan surat untuk berdasarkan wujudnya, kemudian pengelompokan surat menurut pemakaiannya, pengelompokan surat menurut banyaknya sasaran yang dituju, kemudian pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya, kemudian dan terakhir adalah pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Oke, kemudian kita akan jelaskan per masing-masing. Jadi apa saja sih yang termasuk di dalam kelompok surat menurut wujudnya. Nah, untuk surat menurut wujudnya ada yang pertama ada surat bersampul. Surat bersampul adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas surat dan sampul. Sampulnya itu amplop. Kemudian biasanya bersifat rahasia. Itu adalah pengertian dari surat bersampul. Kemudian kalau kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat. Biasanya menyampaikan pesan-pesan yang penting-penting saja. Seperti itu. Itu untuk kartu pos. Kemudian untuk warkat pos. Apa sih yang dimaksud dengan warkat pos? Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan amplop. Bedanya dengan surat bersampul adalah jika warkat pos itu amplopnya terdiri atas surat dan juga sampul. Dan kalau warkat pos itu adalah dia sudah termasuk sampulnya itu sebagai suratnya atau sebagai kertasnya untuk menuliskan message-nya. Kemudian yang keempat adalah telegram dan telex. Jadi telegram itu apa? Telegram itu adalah surat kawat atau berita yang tercetak dari jarak jauh, biasanya lebih singkat. Kemudian sedangkan telex itu sama dengan telegram, namun sifatnya lebih luas, kemudian lebih cepat, lebih langsung, lebih lengkap, dan dapat dievaluasi dan disebarkan dalam jumlah yang banyak. Itu adalah pengertian dari telex. Kemudian memo dan nota. Apa sih yang dimaksud dengan memo ataupun nota? Nah, memo adalah atau memorandum adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat berupa pemberitahuan, kemudian permintaan, dan lain-lain. Sifatnya lebih untuk internal organisasi, gitu. Nah, kemudian sedangkan nota adalah pesan singkat untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Itu adalah pengertian memo dan nota. Kemudian selanjutnya adalah surat tanda bukti. Surat tanda bukti itu apa? Surat tanda bukti itu adalah surat yang memiliki tanda pengakuan sah atas pembayaran tertentu. Jadi misalkan itu bentuknya faktur, kwitansi, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk surat menurut wujudnya. Kemudian surat menurut pemakaiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama surat pribadi, jelas. Kalau surat pribadi berarti pemakaiannya ya memang untuk kepentingan pribadi. Kalau surat dinas ya kepentingannya untuk dinas. Kemudian surat bisnis, kepentingannya untuk kegiatan transaksi bisnis, misalkan SPK, kemudian surat penagihan, dan lain sebagainya. Kemudian surat sosial itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, misalkan untuk permintaan donatur, permintaan dana kepada donatur dari yayasan tertentu dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam surat sosial. Oke. Kemudian kita masuk kategori surat yang menurut jumlah sasaran yang dituju. Yang pertama adalah surat biasa. Kalau surat biasa jumlahnya lebih sedikit. Biasanya memang itu digunakan di dalam internal organisasi. Kemudian yang kedua adalah surat edaran. Surat edaran itu lebih ke dalam misalkan organisasi tersebut atau perusahaan itu memberikan edaran, informasi cuti, informasi libur, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari surat edaran, dan cakupannya masih di dalam internal organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah surat pengumuman. Surat pengumuman itu lebih ke dalam konteks dia memberikan informasi yang lebih luas gitu. Nanti misalkan dia sampai keluar organisasi, misalkan pengumuman untuk lowongan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah surat menurut jumlah sasaran yang dituju. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok surat menurut sifatnya. Yang pertama sifatnya biasa, ya biasa gitu ya. Jadi tidak bersifat, kalau nanti ada levelnya yang lebih tinggi adalah yang terbatas. Biasanya misalkan kalau di universitas yang surat-surat sifatnya terbatas adalah undangan untuk pejabat-pejabat tertentu dan lain sebagainya, itu terbatas. Kemudian kalau surat rahasia itu adalah yang memang sifatnya rahasia. Jadi
orang lain nggak boleh melihat dan lain sebagainya, dan itu biasanya bersifat individual gitu untuk surat rahasia. Kemudian yang selanjutnya adalah surat menurut urgensi. Yang pertama adalah surat biasa, urgensinya biasa, belum terlalu penting. Kemudian nanti ada yang kedua adalah urgensi yang segera, berarti memang kepentingannya levelnya di atas yang biasa. Kemudian yang terakhir adalah yang kilat, yang memang segera harus dilakukan, seperti itu. Nanti bentuk-bentuknya juga nanti mengikuti ya, untuk yang biasa seperti apa, segera seperti apa, dan surat kilat seperti apa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh surat yang memang biasa ya yang kita lihat. Yang pertama paling enggak nanti ada komponen kop surat ya, kop surat yang di atas itu yang PT DP Pratama Media itu adalah bagian dari kop surat sampai dengan garis. Kemudian nanti ada tanggal dan nomor surat itu di bawahnya ya persis. Kemudian nanti ada alamat dan nama yang dituju ya. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada perihal, di bawahnya lagi nanti ada pembukaan suratnya. Kemudian nanti ada isi suratnya itu seperti apa, dan penutup, dan sampai di pengirim surat atau yang membuat surat itu adalah siapa atau PIC-nya siapa gitu, agar nanti bisa diberikan feedback dan lain sebagainya gitu. Itu adalah contoh surat ya teman-teman ya. Ada banyak contoh lain yang bisa kita lihat juga di bukunya Pak Joko gitu. Kemudian selain itu teman-teman semuanya, jadi selain kita memperhatikan apa isi suratnya, kita juga harus memperhatikan format lipatan surat dan amplop. Jadi karena ini merupakan bagian dari etika korespondensi di dalam dunia bisnis, jadi bentuk lipatan surat yang asal-asalan akan memberikan kesan yang atau citra yang kurang baik bagi pengirimnya, seperti itu. Nah, di situ ada beberapa standar, ada 8 standar. Yang pertama adalah lipatan surat baku, kemudian lipatan setengah baku, lipatan akordion, lipatan setengah akordion, lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model Perancis, dan yang terakhir adalah lipatan model Baron. Itu adalah 8 bentuk lipatan surat yang memang sekarang itu berlaku di Indonesia dan lain sebagainya, bahkan di dunia gitu ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita akan berikan contoh untuk surat bisnis. Yang pertama adalah surat pesanan, kemudian yang kedua adalah surat konfirmasi, yang ketiga surat pengaduan, surat permintaan informasi, kemudian surat ucapan selamat, surat pemberitahuan pindah alamat, surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja, dan surat perjanjian. Baik, teman-teman semuanya, seorang komunikator yang bijaksana itu tidak hanya jago dalam menyampaikan apa isi dari pesan tersebut, tapi juga menerapkan apa isi yang dari pesan yang disampaikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.